Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adam Prasetya Oktava. Saya dari kelas STEM 21A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai dasar-dasar elektronika. Nah, peralatan elektronika adalah sebuah peralatan yang terbentuk dari beberapa jenis komponen elektronika, dan masing-masing komponen itu memiliki fungsi-fungsinya tersendiri. Fungsinya itu di dalam sebuah rangkaian elektronika. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, komponen-komponen elektronika ini makin bervariasi dan jenis-jenisnya pun tambah banyak. Nah, tetapi komponen-komponen dasar ini terbentuk sebuah peralatan seperti resistor, kapasitor, transistor, dioda, induktor, dan IC yang tetap digunakan hingga saat ini. Nah, suatu komponen elektronika yang dapat menghambat gerak laju arus listrik atau membatasi jumlah arus yang mengalir itu disebut rangkaian, disingkat dengan huruf R, dan satuan itu adalah ohm. Nah, berikut merupakan jenis-jenis komponen elektronika. Yang pertama itu ada resistor. Nah, resistor atau juga disebut dengan hambatan adalah komponen elektronika yang pasif, berfungsi untuk menghambat atau mengatur arus listrik dalam sebuah rangkaian elektronika. Nah, yang kedua itu ada kapasitor. Nah, kapasitor atau disebut juga dengan kondensator adalah komponen elektronika yang pasif yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik dalam beberapa waktu atau sementara waktu. Nah, yang ketiga itu ada induktor. Nah, induktor atau disebut juga dengan koil atau kumparan adalah komponen elektronika yang pasif yang berfungsinya itu sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat kopal atau penyambung. Nah, yang keempat itu ada dioda. Dioda itu merupakan komponen elektronika yang aktif yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dan juga menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Nah, dioda itu terbagi menjadi dua, yaitu ada anoda dan juga ada katoda. Nah, lalu yang kelima itu ada transitor. Nah, fungsi dari transitor adalah sebagai penguat arus, sebagai switch pemutus atau penghubung, menjadi stabilizer tegangan, lalu ada modulasi sinyal, dan lain sebagainya. Yang keenam itu ada IC, integrated circuit, adalah komponen elektronika yang aktif. Nah, IC ini merupakan gabungan dari beberapa resistor ratusan bahkan ribuan atau jutaan di dalam sebuah rangkaian yang dikemas dalam kemasan yang kecil dan kompleks. Nah, yang ketujuh itu adalah saklar. Nah, saklar digunakan untuk menghubungkan atau memutuskan arus listrik dalam rangkaian elektronika. Nah, contohnya itu seperti saklar ini, simpelnya, sederhananya itu seperti saklar lampu. Nah, lalu ada fungsi dari resistor. Nah, yaitu sebagai pembagi arus, sebagai penurun tegangan, pembagi tegangan, dan sebagai penghambat tegangan atau arus listrik. Lalu ada komponen-komponen dari resistor itu berdasarkan nilainya, yaitu ada resistor linier, non-linier, dan variabel. Nah, lalu ada berdasarkan bentuknya, ada yang silinder, SMD atau SMD, dan juga ada yang wire mount. Nah, lalu resistor berdasarkan bahannya, yaitu ada yang berbahan karbon, ada yang berbahan kawat, ada yang berbahan metafilm, dan juga ada yang berbahan SMD. Nah, resistor linear atau fix ialah resistor yang hambatannya itu tetap. Nah, makin besar bentuk resistornya itu, maka semakin besar pula dayanya. Nah, maka semakin tinggi juga nilai resistor dan semakin tinggi juga suhunya. Nah, bahan resistor yang dari
gulungan kawat itu biasanya memiliki daya yang lebih besar dibandingkan dengan resistor yang berbahan karbon. Nah, lalu ada nonlinear. Nah, nonlinear merupakan hambatan resistor yang hambatannya itu berubah-ubah karena faktor lingkungan seperti faktor cahaya, ada faktor dan suhu. Nah, contohnya itu seperti PTC atau positif temperature koefisien yang nilai hambatan itu terpengaruhi oleh suhu. Nah, makin tinggi suhunya, maka hambatannya itu semakin besar. Lalu ada NTC, negatif temperatur koefisien, itu nilai hambatannya juga terpengaruhi oleh suhu. Nah, makin tinggi suhunya, maka makin kecil nilai hambatannya. Lalu ada LDR, like dependent resistor. Nah, nilainya itu terpengaruhi oleh cahaya. Nah, semakin besar intensitas cahayanya, maka semakin kecil nilai hambatannya. Nah, lalu ada resistor variabel. Nah, resistor variabel ini yang dapat diubah dengan memutar poros atau memutar, intinya bisa menggunakan tangan, menggunakan obeng, dan juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Maka intinya lebih mudah, lebih simpel, dan lebih kompleks untuk digunakan karena yaitu mudah diatur, bisa menggunakan obeng atau gunakan tangan. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai contoh resistor. Nah, misalkan ini di sini resistor itu ada 3 gelang ya, ada 3 gelang. Misalkan ini gelang yang pertama, ini gelang yang kedua, dan ini adalah gelang yang ketiga. Nah, gelang yang pertama itu menunjukkan angka pertama. Nah, gelang kedua itu menunjukkan angka kedua, dan gelang ketiga itu menunjukkan banyaknya 0. Contohnya itu misalkan 1, 5, 0-nya 2. Jadi misalkan 1500, nah, angka satunya di sini, angka 5-nya di sini, dan 0 itu di sini, di yang ketiga. Nah, dalam resistor juga itu di kalungannya itu memiliki banyak warna, variasi warna. Nah, warnanya itu ada hitam, hiko, mejiku, hibi, upa, yaitu ada hitam, coklat, ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, putih, dan abu. Nah, nilainya itu untuk hitam nilainya itu adalah 0, untuk coklat itu adalah 1, nah, untuk merah itu 2, dan seterusnya sampai dengan yang abu-abu itu nilainya 9. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.